Tsunami besar, gempa bumi di mana-mana, listrik padam, internet mati. Pelaku maksiat pun masih tetap belum sadar. Setiap hari hanya nonton konten-konten maksiat. Setiap rumahnya umat Islam dimanapun berada. Jarang sekali yang tidak punya HP. Jarang sekali yang tidak membuka internet, terutama membuka YouTube. Setiap umat Islam dimanapun berada saat ini hanya disibukkan nonton konten-konten mesum, konten-konten maksiat, konten-konten yang menentang kepada Allah Azza wa Jalla. Coba direnungkan, sudah diberikan rizki oleh Allah berupa tubuh sehat, pikiran sehat, kemudian dikasih rizki lagi berupa punya HP, punya paket kuota internet, tidak dipakai untuk mencari konten-konten pengajian. Kan sudah banyak nih para kiai-kiai pengasuh pesantren, para ustadz-ustadz yang betul-betul mumpuni di dalam bidang ilmu agama, sudah membuka channel-channel pengajian di YouTube untuk mengimbangi kemaksiatan. Tetapi mayoritas kaum muslimin di Indonesia, walaupun belum bisa baca Al-Quran, belum tahu tentang kitab-kitab kuning berbahasa Arab, belum tahu tentang hukum-hukum Islam, belum tahu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi mereka sibuk mencari kesenangan, mencari konten-konten syur, konten-konten yang membangkitkan syahwat di internet. Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu sepertinya nih, tidak ada yang bisa menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan itu, kecuali harus ada badai matahari, badai gelombang, badai tsunami, badai angin topan, kemudian gempa bumi di mana-mana, sehingga listrik padam, internet mati. Itu pun para pelaku maksiat masih belum menyadari. Mereka masih mencari alasan ini adalah gejala alam, alamiah, tidak ada hubungannya dengan maksiat. Masya Allah, luar biasa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidakkah kita ingat kisah umat-umat Nabi terdahulu? Mulai dari Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah umatnya ratusan tahun. Mereka disuruh sadar dan ingat agar tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka ngeyel, bahkan mengolok-olok kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mendatangkan banjir bandang di mana-mana di seluruh dunia. Akhirnya seluruh manusia mati, kecuali manusia yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu kisah umatnya Nabi Lut, kisah umatnya Nabi Dawud, kisah umatnya nabi-nabi setelahnya. Semuanya apabila melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, tetapi mereka masih saja tidak menyadarinya. Akhirnya Allah murka, Allah mendatangkan bencana, musibah, malapetaka, hancur luluh seketika. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka umat Islam apabila melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, tidak langsung diadab, tidak langsung disiksa seketika, tetapi dibiarkan terlebih dahulu. Siapa tahu umat Islam masih menyadari kesalahan dan dosanya, akhirnya bertaubat kepada Allah. Namun apabila sudah dibiarkan, tetap saja mereka tidak menyadarinya. Bahkan semakin masif, semakin menyebar di mana-mana kemaksiatan dan dosa-dosa itu. Masuk ke dalam setiap rumahnya umat Islam. Bahkan masuk ke dalam setiap sudut-sudut kamarnya umat Islam. Internet, HP yang dibuka, membuka konten-konten maksiat setiap hari. Konten-konten suka-suka setiap hari. Senang-senang setiap hari. Lupa mengkaji ilmunya Allah, lupa membuka konten-konten pengajian. Maka ini jelas kemaksiatan sudah masif menyebar luas di mana-mana. Maka akan mendatangkan gelombang, frekuensinya akan mendatangkan alam murka. Karena Allah murka, maka alam pun juga murka. Matahari murka, matahari akan diprediksi mendatangkan badai matahari. Angin pun juga akan tersetrum, murka. Anginnya murka karena Allah murka. Akan terjadi badai angin, badai topan. Akan terjadi hujan yang mengakibatkan banyaknya pohon-pohon tumbang. Banyaknya bangunan-bangunan akan roboh.
Dan kalau sampai terjadi tsunami, na'udzubillah min dzalik, kalau tsunaminya besar-besaran, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Akhirnya listrik pun padam, mati total di mana-mana. Setelah itu, ya otomatis internet harus mati. Karena listrik mati, maka internet mati, tidak bisa digunakan. Lah orang-orang yang suka pelaku maksiat tidak sadar-sadar. Mereka masih menyalahkan kepada alam. Ini gara-gara alam, akhirnya terjadi gempa bumi, akhirnya listrik padam, akhirnya internet padam. Rakyat yang suka kebiasaan melakukan maksiat itu menyalahkan kepada pemerintah, menyalahkan kepada pelaksana pemerintah. Ini bagaimana listriknya nggak bisa hidup-hidup, akhirnya internetnya nggak bisa hidup. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan, jangan sampai diulangi. Tetapi pelaku maksiat itu biasa saling menyalahkan. Rakyat menyalahkan kepada para pejabat yang tidak amanah, para pejabatnya yang suka melakukan khianat, korupsi di mana-mana, tidak jujur, menggunakan aji mumpung di mana-mana, memperkaya diri sendiri. Kemudian rakyatnya juga begitu, di mana-mana rumus hidupnya hanya mencari kesenangan, membangkitkan nafsu syahwat masing-masing, sehingga setiap hari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan kitabnya Allah. Al-Quran tidak dipelajari, walaupun mereka belum tahu tentang Al-Quran sama sekali. Ini na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, kekuatan-kekuatan negatif seperti ini akan memancing murkanya Allah. Allah kalau sudah murka, maka alam pun murka. Kalau alam sudah murka, maka akan terjadi badai matahari, badai gelombang lautan, kemudian badai angin topan. Masya Allah, Masya Allah. Hanya para ulama-ulama yang hatinya bersih, yang menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah lah yang merasakan ini semuanya. Merasakan ini badai, balak, bencana, musibah sudah ada di awang-awang. Kami Al-Fakir Tamu Alim sudah berkali-kali mengajak kepada seluruh saudara-saudara kami, seluruh umat Islam dimanapun berada, untuk segera bertaubat. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, terutama yang ada di YouTube. Tetapi video seperti ini tidak akan laku, akan dijauhi oleh mayoritas umat Islam. Karena kami sudah terbiasa membuat konten-konten video-video yang mereka sukai, yang mereka anggap suka, maka akan di-share dalam sekejap saja ratusan ribu penonton. Tetapi kalau video-video yang sifatnya nasihat begini, mereka kepanasan, telinganya kepanasan, hatinya kepanasan, tubuhnya kepanasan, tidak mungkin di-share. Maka dari itu Masya Allah, kalau seandainya terjadi malapetaka, bencana, tsunami besar-besaran dimanapun berada, kemudian gempa bumi di mana-mana, listrik padam, internet mati, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagi kami. Mengapa? Karena umat Islam sudah bebal hatinya. Diingatkan berkali-kali masih saja tidak sadar. Bahkan lebih menyerang para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para habaib, menyalahkan para ustadz. Yaitu kebiasaannya begitu. Seperti umat-umat para nabi zaman dahulu. Umatnya para nabi zaman dahulu itu kalau diajak menuju kebenaran, mereka pasti menentang, mengolok-olok, bahkan memusuhi para nabi. Nggak apa-apa. Oleh sebab itulah beruntunglah orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengikuti barisan kami untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan konten video ini kemana-mana, sehingga kebenaran akan tetap menang dimanapun. Negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin.